sekarang kita ada di mana nih Kak? Wah, teman-teman pasti penasaran ya. Sekarang kita ada di pabrik gula Tasikmadu Karanganyar. Teman-teman tahu atau tidak? Nah, di pabrik gula Sondokoro Tasikmadu Karanganyar terdapat suatu tradisi yang biasa dilaksanakan setiap tahunnya. Wah, pasti seru ya. Iya, tradisi tersebut disebut dengan tradisi sambut giling tebu yang dilaksanakan sebelum masa giling tebu oleh pabrik gula Sondokoro Tasikmadu Karanganyar. Nama tradisinya apa, Kak? Tradisi cembengan. Cembengan. Kak, teman-teman di rumah ada yang penasaran nih, kenapa tradisi cembengan dilaksanakan? Nah, saya akan menjelaskan kenapa tradisi cembengan itu dilaksanakan. Tradisi cembengan atau tradisi sambut giling tebu dilaksanakan untuk atau sebagai wujud sedekah kepada karyawan dan masyarakat di sekitar pabrik gula, serta sebagai wujud permohonan kepada Yang Maha Kuasa agar proses giling tebu diberikan kelancaran serta hasil produksi dari tebu bisa surplus. Nah, selain itu, semua pabrik tebu di Tasikmadu Karanganyar ini mengadakan ritual dengan tujuan untuk memperoleh keselamatan, teman-teman. Nah, teman-teman, tradisi sambut giling tebu ini dilaksanakan oleh pihak pabrik gula Sondokoro Tasikmadu Karanganyar. Nah, ritual ini atau dinamakan ritual cembengan biasanya dilaksanakan setiap tahunnya. Biasanya dilaksanakan pada bulan April atau Mei. Banyak masyarakat setempat atau bahkan sekitar daerah Sragen, Karanganyar yang ikut meramaikan ritual cembengan. Nah, bagaimana sih Kak ritual tradisi cembengan itu dilaksanakan? Teman-teman tahu tidak? Tahu? Kalau tidak, Kakak beritahu nih. Jadi, pada ritual tradisi cembengan, hari pertama ada namanya ritual arak-arakan sesaji. Apa saja ya sesaji yang digunakan dalam ritual ini? Yang pertama, ada 7 buah kepala kerbau. Kenapa? Kenapa 7 buah kepala kerbau? Karena di balik 7 buah kepala kerbau tersebut terdapat filosofi nih, teman-teman. Filosofinya yaitu di pabrik gula Tasikmadu, teman-teman bisa lihat terdapat 7 stasiun. Kemudian ada nasi tumpeng, nasi merah, telur, pala pendem, hasil bumi, kemudian jajanan pasar, dan lain-lainnya. Jadi, ritual arak-arakan sesaji ini dilaksanakan atau dimulai dari Balai Desa Suruh sampai atau menuju ke pabrik Tasikmadu Karanganyar. Wah, menarik sekali ya Kak. Iya, setelah sampai di pabrik Tasikmadu Karanganyar, sesaji-saji akan diletakkan di mesin penggiling. Teman-teman mungkin bisa lihat, ini seperti miniatur ya teman-teman, miniatur dari mesin penggiling tebu. Jadi dalam ritual ini akan dipimpin oleh kepala suku pemangku adat Kak Feca. Seperti itu. Teman-teman bisa lihat ya, ini ada museum mesin giling pada tahun 1926.
jarak antara halaman Desa Balai Suruh sampai ke pabrik Tasik Madu Karanganyar itu kira-kira 5 km. Iya, lumayan ya Kak Eca. Ya. Saat itu banyak masyarakat sekitar bahkan dari luar kota ikut merayakan dalam arahan sesaji. Jadi masyarakatnya juga ikut antusias ya Kak? Ya betul sekali, mulai dari anak-anak, terus orang dewasa, orang tua, bapak-bapak, dan ibu-ibu. Selanjutnya, ketika sesaji tadi sudah sampai di pabrik gula Tasik Madu Karanganyar, maka sesaji tadi akan diletakkan di bawah mesin produksi. Tujuannya apa ya kira-kira Kak Feca? Apa Kak tujuannya Kak? Nah, tujuannya itu agar menolak bala teman-teman. Lanjutnya, pada hari kedua ada apa Kak Feca kira-kira? Ada apa saja Kak? Nah, hari kedua itu ada namanya arak-arakan tebu manten. Apa itu Kak? Tebu manten itu ada sepasang tebu Ya. yang diibaratkan dengan laki-laki dan wanita. Kenapa dinamakan tebu manten ya? Kenapa Kak? Teman-teman tahu tidak? Kenapa dinamakan tebu manten? Teman-teman tahu? Kalau Kayaknya nggak tidak, tahu. mau kasih tahu nih, kenapa dinamakan tebu manten? Karena tebu tadi didandani atau dihiasi seperti manten laki-laki dan manten perempuan. Seperti itu. Begitu ya Kak. Laki-laki namanya siapa Kak? Nah, manten laki-laki namanya Bagus Udahana Kak Feca. Kalau yang perempuan? Kalau perempuan namanya Roro Manis Warastika. Oh, seperti itu ya Kak. Ya, untuk jalan ritual dari arak-arakan tebu manten tadi sama dengan ritual arak-arakan saji. Tadi dari pertama itu mulai halaman balai Desa Suruh menuju pabrik gula Tasik Madu Karanganyar yang jaraknya kira-kira 5 Kilometer. betul sekali. Setelah sampai di depan pabrik gula Tasik Madu Karanganyar, maka arak-arakan dari tebu manten tadi akan disambut oleh ritual reok atau lebih tepatnya tradisi reok teman-teman. Kemudian wah, sangat amazing sekali, betul sekali. Kemudian setelah itu arak-arakan tebu manten tadi akan diletakkan di bawah mesin penggiling teman-teman. Coba dilihat mana mesin penggiling tebunya. Selanjutnya tebu manten tadi diletakkan di bawah mesin penggiling tebu. Tujuannya apa ya kira-kira Kak Feca? Apa sih Kak tujuannya? Nah, tujuannya itu agar memperoleh keselamatan bagi pekerja. Seperti itu. Kan tadi apa? Tebu manten tadi, laki-laki dan perempuan kan diletakkan di bawah mesin penggiling tebu. Iya. Kemudian disusul tebu-tebu pengiringnya. Setelah itu ritual selesai. Selesai teman-teman. Informasi dari kami tentang Tradisi sambut giling tebu atau cembengan yang dilaksanakan di pabrik gula Sondokoro, Tasik Madu Karanganyar. Semoga ilmu yang kita sampaikan dari Mbak Lutfia dan Mbak Feca bermanfaat untuk kedepannya ya teman-teman. Amin. Sampai jumpa di lain waktu. Dadah.